Pak Wadek. Wadek sudah bergabung. Waalaikumsalam Pak Wadek. Waalaikumsalam Pak. Oke, lanjutkan. Oh, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita masih sempat berjumpa lewat Zoom ini dalam acara briefing ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa kita dari alam jariah pada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Dekan Utama Wakili, Dekua, pimpinan kemudian Bapak Kapoldi PPD, Pak Eni, Pak Rasulullah, dan panitia-panitia yang lain. Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Baik, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya bimbingan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 2. Ada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sehat jasmani dan rohani kepada kita semua, sehingga bisa melakukan aktivitas kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita alamatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat manusia dari alam yang kurang berperadaban kepada alam yang berperadaban yang seperti yang kita rasakan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pertama-tama yang kami muliakan Dekan, pada kali ini kami sampaikan Pak Dekan dapat menghadiri acara tapi karena beliau sedang berada di luar kota, di hal ini saya mewakili, yaitu Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah UIN Alaniri Banda Aceh. Jadi beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kami muliakan Bapak Ketua PPG, Bapak Dr. Hasrullah, kemudian Bapak Sekretaris Prodi PPG, Bapak Dr. Baluzaman, dan Bapak Ibu sekalian sebagai panitia pelaksanaan PPG tahun 2021, dan juga Bapak admin, dan semua tim yang terlibat di pelaksanaan PPG untuk tahun 2021 ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu mahasiswa peserta PPG untuk gelombang 2 yang kami muliakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya pelaksanaan PPG ini, adapun pelaksanaan pembelajaran di PPG ini melalui daring telah terlaksana dengan semaksimal mungkin. Memang dalam proses pelaksanaannya
ada kendala-kendala di lapangan, mungkin kenapa faktor jaringan dan sebagainya, tapi bisa diatasi dengan berbagai macam hal oleh Bapak Ibu, baik itu dari pihak Bapak Ibu sebagai yang sedang mengikuti pelaksanaan PPG ini, dan juga Bapak pembimbing yaitu dosen ataupun instruktur dalam pelaksanaan PPG dari ini. Jadi kami sampaikan bahwasanya mungkin pelaksanaan UKM PPG ini ataupun UKIN akan dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 5 Desember, dan insya Allah tidak ada perubahan lagi dari panitia pusat, dan Bapak Ibu mungkin bisa melaksanakan dengan maksimal mungkin ya, karena dua tahap lagi yang harus diselesaikan, mungkin tahap demi tahap dari proses pendalaman materi, termasuk perangkat pembelajaran dan sebagainya telah terlaksana dengan baik. Berarti dua langkah lagi harus diselesaikan oleh Bapak Ibu, yaitu yang pertama pelaksanaan uji kinerja, dan juga yaitu UPI yaitu ujian pengetahuan. Jadi pelaksanaannya sama juga, pelaksanaannya yaitu serentak secara nasional, UPIN dan UPI. Maka yang perlu diperhatikan adalah nanti secara teknis saya disampaikan oleh Bapak Kedua PPG nanti, semua poin-poin yang dibutuhkan ataupun yang harus diupload oleh mahasiswa di UKIN itu harus terpenuhi, karena kalau tidak terpenuhi itu akan memberikan efek yang sangat besar. Jadi misalnya pada gelombang yang pertama itu ada 6 orang mahasiswa yang mengikuti UKIN itu di LPTK UIN Negeri Banda Aceh yang tidak lulus. Artinya ada poin-poin yang tidak terpenuhi, apakah misalnya di portofolionya, di rancangan pembelajarannya, ataupun di upload di videonya. Kadang-kadang video yang upload itu tidak memenuhi standar dan sebagainya. Ini kan menjadi perhatian kita semua ya. Karena kemudian yang kedua termasuk UPI ini yang UKIN yang retaker yang nggak lulus UKIN itu ada 6 orang. Kemudian kalau UPI itu gelombang pertama itu yang nggak lulus sampai 264 orang. Itu kan berarti banyak sekali yang tidak lulus di saat mengikuti UKIN. Makanya kami sampaikan bahwasanya semua proses pembelajaran dari pendalaman materi dan perangkat pembelajaran dan sebagainya itu harus dipelajari dengan sebaik-baiknya, karena ini akan memberikan efek yang sangat besar terhadap kelulusannya. Sedangkan yang lain sudah terpenuhi nilai-nilai ataupun poin-poin nilai yang telah tertera di aplikasi SPES itu sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian yang diperhatikan nanti, misalnya di portofolio yang diperhatikan Bapak Ibu sekalian, misalnya di penelitian ataupun publikasi ilmiah itu harus diupload ya, dan sesuai dengan dengan hasil penelitian Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan mencomot ataupun mengcopy paste dan sebagainya, yaitu penelitian Bapak Ibu. Jadi karena bisa diperiksa oleh penguji UKIN nanti, kalau memang tidak sesuai maka tidak bisa diberikan nilai. Nah, yang selanjutnya yaitu sertifikat. Nah, ini sertifikat Bapak Ibu, sertifikat ataupun pelatihan ataupun seminar ataupun webinar yang Bapak Ibu juga nanti akan diupload. Termasuk nanti pengembangan karya ilmiah dia akan dilihat sampai kalau nanti, termasuk pengembangan karya inovasi ya, yang berupa modul ataupun media pembelajaran ya. Kemudian selanjutnya termasuk prestasi hasil kompetisi, nanti akan diupload di portofolio juga, yaitu pelatihan masyarakat dan sebagainya. Ini menjadi satu perhatian ya, menjadi satu perhatian bagi Bapak Ibu sekalian, karena ini akan memberikan
lulus ataupun tidak lulusan Bapak Ibu di saat diperiksa oleh penguji UKIN nanti. Yang selanjutnya termasuk rancangan pembelajaran. Tadi macam pembelajaran termasuk SPP, materi ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen pembelajaran itu harus sesuai, harus sistematis, jangan zigzag ya. Kadang-kadang nggak sesuai antara materi dengan indikator dan sebagainya. Ini makanya tahun ini termasuk ada 6 orang yang lulus UKIN ya. Kan kalau UP itu lebih banyak, UP itu lebih banyak dari lulus. Ini karena kan ada faktor-faktor mungkin pemahaman dari soal ya. Jadi Bapak Ibu kami sampaikan bahwasanya nanti kalau di UP itu mungkin soalnya lebih banyak yang bentuk-bentuk tentu Bapak Ibu sama mengikuti di istilahnya di pelatihan cara menyusun soal itu bagaimana, dan untuk indikator jawabannya itu bentuknya bagaimana. Nah, ini menjadi perhatian juga bagi Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya yaitu termasuk mengupload video yang diupload itu video yang sesuai dengan petunjuk teknis yang akan disampaikan oleh Bapak nanti. Itu akan disampaikan oleh beliau. Jadi video yang menyangkut dengan pembayaran, dengan video yang nggak sesuai, mungkin video berwisata ria. Ini kan makanya nanti tidak bisa diberikan nilai oleh penguji UKIN. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti ini beberapa hal ini yang menjadi bahan acuan ya, bahan penilaian, bahan evaluasi, akan memberikan kontribusi dalam penentuan kelulusan itu sendiri. Karena semua bentuk penilaian itu kita akan dipantau oleh panitia pusat. Semua pergerakan proses pembelajaran kita ini dalam pelaksanaan PPG ini yang bentuk dari kita terpantau semua detik demi detik terpantau. Bukan hanya Bapak Ibu aja terpantau, kami sebagai pelaksana panitia dan juga penguji UKIN dari pihak dosen dan guru itu akan terpantau juga. Misalnya ada mahasiswa tidak mau upload portofolio ataupun video ataupun FTP, itu juga akan dipantau dan kami akan diberikan juga punishment ya. Nanti kalau misalnya pusat memberikan punishment kepada kami juga memberikan punishment kepada Bapak Ibu. Nah, artinya nih sama-sama memberikan kontribusi yang positif ya. Nanti sama-sama kita saling membantu. Nah, makanya ini menjadi perhatian yang sangat serius. Nah, karena kalau tidak menjadi perhatian dari Bapak Ibu, ini akan memberikan nilai kelulusan yang sangat rendah. Dan alhamdulillah sekali juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kita berbanding dengan dikti ya, yang di bawah dikti dengan Kemenang Pusat. Ternyata kita dari segi presentasi kelulusan nasional kita lebih baik ketimbang dikti. Ini kan alhamdulillah sekali kan. Jadi ada peningkatan kelulusan mahasiswa UKM PPG yang di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia berbanding dengan UKM PPG yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Pusat. Ini memberikan nilai positif yang sangat baik, ataupun menjadi modal bagi kita untuk bisa mengikuti UKIN ini dan juga UKI ini dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau bahasa kita, kesempatan itu hanya ada sekali, dan kesempatan itu tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dalam sastra alam syair disebut al-waktu kasih. Waktu itu seperti pedang, makanya bagaimana kita menggunakan pedang itu, berarti pedang itu akan tepat sesuai dengan sasarannya. Ini belum juga. Jika dalam Al-Quran wal asri innal insana lafi khusrin, nanti bagaimana kesempatan ini kita pergunakan dengan semaksimal mungkin.
Maka dengan kerjasama yang baik ini akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, berarti kalau Bapak Ibu nanti bisa bimbingan oleh Bapak Dr. Hasbullah, beliau sebagai ketua program PBG kita, prodi PBG ini, itu ikuti semua. Nah, dia mengikuti semua petunjuk-petunjuk oleh Bapak Ketua PBG Bapak Dr. Hasbullah ini akan memberikan pencerahan, adapun nilai-nilai tambah bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin inilah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai pengingat. Makanya experience is the best teacher, ya. Pengalaman masa lalu akan jadi pengalaman untuk masa yang lebih baik. Jadi tahun yang lalu ada 6 orang retaker UKIN yang nggak lulus, dan ada 246 orang mahasiswa yang nggak lulus UP. Tapi tahun ini kita sama-sama berdoa bisa lulus 100% semuanya, apakah UKIN ataupun UP. Nah, demikianlah berarti dengan ini kami bersama pimpinan mengucapkan terima kasih banyak dan selamat mengikuti UKIN dan UP. Semoga Bapak Ibu semua lulus dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga dengan anak setia juga. Amin. Amin. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami serahkan kepada Bapak Haji Kabupaten Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocok-kocok keren kabeh. Nah, terima kasih ucapkan kepada Bapak Wadek II, Dr. Masbur, yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada kita semua. Dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang ada ini. Untuk selanjutnya pengarahan teknis ya tentang UKIN, tentang pelaksanaan UKIN itu akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi PBG Dr. Hasbullah. Pada Bapak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormati Bapak Pimpinan Fakultas Tarbiyah. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 2 Dr. Masbur MAG. Yang kami hormati Bapak Sekretaris PPG, Bapak Dr. Badruzzaman MA. Yang kami hormati Admin PPG, Bapak Rasulun yang sudah bergabung juga di Zoom meeting. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu mahasiswa PPG gelombang 2 FTK UIN Araniri Banda Aceh. Nah, mungkin sebelum saya memberikan pencerahan terkait dengan pendaftaran UKM PPG dan juga pengisian portofolio, video dan FPP, ini perlu saya ulang sedikit lagi apa yang telah diberitahukan oleh Bapak pimpinan kita, Bapak Dr. Masbur, terkait dengan tidak dibolehkan masuk ke akun orang lain. Tidak dibolehkan masuk ke akun orang lain karena bisa terdeteksi oleh panitia nasional dan bisa merusak dokumen-dokumen yang ada pada akun orang lain. Maka dalam hal ini saya beritahukan lagi, ini penting ya, sehingga tidak ada mahasiswa yang mencoba untuk masuk ke akun orang lain dan mengambil data orang lain, sehingga akan merusak data orang lain. Nah, mungkin saya akan memberitahukan juga punishment yang akan diberikan kalau seandainya
diketemukan ada mahasiswa yang masuk ke akun orang lain, maka konsekuensinya Bapak Ibu gagal mungkin pada November tahun ini, dan juga nanti kami akan memberikan komitmen tidak bisa mengikuti satu periode berikutnya. Jadi makanya mohon kepada Bapak Ibu untuk saling bekerja sama sehingga hal ini tidak. Selanjutnya Bapak Ibu, memang juga berbicara dengan aplikasi, Bapak Ibu harus taat kepada peraturan yang telah ditetapkan. Artinya kalau seandainya panitia nasional mengatakan misalnya upload video dari pukul sekian sampai sekian, ataupun tanggal misalnya hari ini tanggal 24, yang lain di mute Bapak Ibu ya, jelas. Oke, Pak Rasulun coba di mute. Oke, baik Bapak. Oke Pak, bisa didengar Pak. Coba di mute sekali lagi Pak Rasulun. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya tidak ada yang menghidupkan mic ya, sehingga informasinya bisa tersampaikan dengan baik ya. Oke, baik. Sudah sampai kemana tadi? Masuk akun orang lain, Pak. Oke, nah, cukup ya. Jadi dilarang untuk masuk ke akun orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan jadwal. Ya, jadwal ketika panitia nasional menulis di situ, misalnya upload video hari Selasa, misalnya hari ini, hari Rabu tanggal 24. Maka batas akhirnya itu jam 24.00. Batas akhirnya. Ketika Bapak Ibu upload jam tanggal 24 pukul 00 lewat 1 detik saja, maka Bapak Ibu gagal UKM BPJ. Bukan 1 hari, 1 detik saja di aplikasi lewat, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi mengupload video ataupun portofolio ataupun RPP. Ini yang paling penting. Makanya dalam hal ini mohon kerjasamanya, karena kenapa? Kesuksesan Bapak Ibu juga kesuksesan LPTK. Apabila diberikan waktu ya, 1 hari untuk mengupload video, maka upayakan mungkin nantinya jam 8 kita praktek pembelajaran, disorting dengan baik, ya, videonya baik, diedit sedemikian rupa. Jangan pernah hilang item-item yang ada pada rubrik. Kemudian upayakan jam 5 itu sudah mulai proses untuk upload. Ya. Jam 5 sudah mulai proses upload, karena kenapa? Puluhan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia itu dalam proses upload. Jadi kalau seandainya misalnya pukul 5 misalnya agak gagal sedikit jaringan, masih ada waktu sampai jam 6. Jangan coba untuk mengupload saya misalnya santai saja jam 11 malam, itu bahaya Bapak Ibu. Bahaya karena kenapa? Ini menyangkut dengan jaringan. Panitia nasional itu tidak akan menambah waktu walaupun 1 detik, tidak akan ditambah, karena kenapa? Ini prosesnya bukan di UIN Aceh saja, tetapi prosesnya adalah di LPTK seluruh Indonesia. Oke, ya. Jadi mohon nanti jam 5 sudah mulai upload kalau video. Kemudian begitu juga portofolio. Ikuti langkah-langkahnya itu. Ya. Ikuti langkah-langkahnya itu. Selanjutnya, kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan, itu mohon dikomunikasikan dengan kawan-kawan yang lain.
Karena kenapa? Kawan yang lain itu sudah sukses misalnya. Komunikasi dengan kawan-kawan yang sukses. Karena kalau seandainya diberitahukan misalnya terlalu banyak ke panitia, itu nggak mungkin WA itu akan bisa terbacakan semua. Jadi cari solusi sendiri. Cari solusi sendiri. Kalau seandainya memang tidak mungkin lagi bisa diselesaikan, nanti pasti kami akan memberitahukan. Tapi kalau seandainya hal yang sangat sepele, maka tentunya ini bisa diselesaikan dengan kawan yang baik-baik. Kemudian terkait dengan terkadang gagal upload, karena kenapa? Filenya terlalu besar. Cari orang-orang yang mampu mengkompres video itu. Jadi kalau seandainya ditanyakan kepada kami tidak bisa upload, Pak, kami tidak bisa upload, maka itu tidak ada jawaban. Ya. Jadi jawabannya bagaimana? Bapak Ibu cari sendiri jawabannya, berarti tentunya ditanyakan kepada para pakar ahli di daerah Bapak Ibu masing-masing, ataupun pada operator sekolah, minta, Pak, coba di-upload. Pasti dia akan melihat ketika di filenya itu, di LMS-nya itu, di aplikasinya diminta misalnya maksimalnya sekian giga, makanya kalau seandainya di atas itu, dia itu tidak bisa upload, jadi harus dikompres. Jadi itu dicari solusi sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan pendaftaran. Link pendaftaran, silakan dicoba terus. Ya, dicoba terus hari ini, mulai jam ini, ya, mulai detik ini, silakan dicoba terus untuk mengisi sambilan kita mendengarkan arahan dari saya. Ya, karena menurut informasi yang tertera di pelaksanaan, ya, jadwal pelaksanaan, hari ini terakhir pendaftaran. Ya, walaupun tadi malam kami baru mengirimkan surat keterangan, ataupun tadi pagi, ya memang seperti itu. Mudah-mudahan kalau seandainya misalnya tidak semuanya bisa mendaftar, pasti seluruh Indonesia juga ada kendalanya. Tapi yakinkanlah Bapak Ibu, insya Allah untuk melakukan pendaftaran itu tidak lama. Bapak Ibu harus menyiapkan ya di situ surat keterangan, pas foto, dan yang lainnya yang diminta di dalam aplikasi pendaftaran itu. Nah, sekarang saya akan men-share jadi kita di dalam aplikasi ya, ada 3 item yang akan dinilai oleh penguji UKIN. Jadi UKIN sama UP, ya, ada 2 dia, UKIN sama UP. UKIN itu dilaksanakan oleh LPTK. Artinya dosen dari LPTK yang akan menilai Bapak Ibu. Bisa saja nanti ke depan mahasiswa kita itu akan dinilai oleh dosen dari luar. Tapi alhamdulillah pada tahun ini masih diberikan kesempatan yang menilai mahasiswa adalah dosen di LPTK yang bersangkutan. Ada 3 yang akan dinilai di sana. Yang pertama sekali adalah nilai portofolio. Nilai portofolio ini nampak ya. Di nilai portofolio ini ada item-item yang harus Bapak Ibu isi. Otomatis dalam hal ini aplikasinya tidak sama dengan penguji UKIN, tetapi substansinya sama. Yang pertama sekali adalah penelitian dan publikasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penelitian PTK yang kemarin Bapak Ibu lahirkan itu silakan dilampirkan di sini. Dilampirkan di sini, kemudian dibuat analisis sedikit. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini deskripsinya, tentunya di aplikasi Bapak Ibu ada analisis deskripsinya. Apa yang harus kita tulis di sana? Yang pertama ini. Untuk menggambarkan dan meningkatkan kompetensi profesional saya
saya melakukan berbagai penelitian. Beginilah bahasanya. Boleh dipoles, terserah sama Bapak Ibu. Baik penelitian tindakan kelas, penelitian kajian, dan juga penelitian survei. Penelitian ini baik penelitian mandiri maupun kelompok. Ini bisa disesuaikan nanti bahasanya. Dipublikasi di jurnal ilmiah agar dapat dibaca lebih banyak orang penelitian yang saya lakukan selama 2 tahun diantaranya. Itu analisisnya, deskripsinya. Ini kebetulan contoh ini banyak, ya, banyak sekali. Jadi Bapak Ibu paling tidak nanti ditulis di sini diantaranya penelitian tindakan kelas. Nah, judulnya di sini, judulnya. Dan dipublish bagaimana? Kalau seandainya tidak ada dipublish, buat di sini sudah diseminarkan. Jadi kalau seandainya di aplikasinya tertulis pada item-item misalnya tidak diseminarkan, sudah diseminarkan, maka buat diseminarkan. Tapi dengan syarat apa? Kami sudah menyampaikan kemarin penelitian tindakan kelas itu buat seminar di sekolah masing-masing. Kumpulkan guru, seminar antara sesamanya. Ketika Bapak Ibu menulis di LMS ataupun di aplikasi, tetap menulis itu diseminarkan. Ini oke, silakan di mute Bapak Ibu. Nah, deskripsinya seperti ini. Itu contoh juga telah saya posting. Nanti insya Allah akan saya posting lagi. Ya. Kemudian ada refleksi diri juga. Apa yang kita tulis di dalam deskripsi itu? Seperti untuk meningkatkan kualitas selama mengabdi menjadi pendidik, upaya perbaikan diri selalu saya lakukan. Dengan mencermati permasalahan yang saya hadapi dan menggunakan hasil pelatihan yang saya ikuti. Saya melakukan berbagai perbaikan. Ini refleksi. Pokoknya dipoles saja sedikit bahasanya ini. Deskripsinya. Beginilah bayangannya itu. Nanti deskripsi ini saya juga akan memposting ya, sehingga Bapak Ibu lebih mudah menganalisis, jangan sampai kosong. Itu direfleksi. Nah, item-item yang ada di sini tentunya harus dilampirkan. Nanti ada upload file, lampirkan. Jangan ditulis ada di sini tetapi tidak ada lampirkan file. Ya. Tentunya tidak akan ada penilaian. Ya. Jadi ditulis di sini. Oke, ini refleksi. Nanti saya akan screenshot dan saya kirimkan. Kemudian ada pencarian informasi baru. Nah, di sini juga harus ditulis deskripsinya. Misalnya untuk menambah wawasan, berbagai kegiatan ilmiah saya lakukan. Workshop pelatihan penulisan soal HOTS. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada workshop di sekolah, ada MGMP, lampirkan saja, tidak ada masalah. Saya instruksikan semua item-item kalau misalnya ditulis di situ minimal 3, maka lampirkan 3. Jangan digabung. Ya. Karena kenapa? Kalau seandainya di bawah 3, otomatis nilainya di bawah minimal. Jadi kalau diminta 3 upaya, tekan 3. Sertifikat ada 3, ya. Buat ada 3. Cari. Disesuaikan. Ya. Yang penting ada sertifikat. Saya yakin Bapak Ibu ada sertifikat. Ya. Kalau nggak ada nanti buat saja workshop sama kepala sekolah ke draw ya di antara Bapak Ibu sendiri ya buat MGMP. Walaupun setengah hari lampirkan. Nanti di situ juga mungkin ada disebutkan jamnya, ya, ada jam.
Jadi jam 1 sampai sekian, ataupun masanya pelatihan itu 8 jam, ada yang 20 jam. Yang bagi sudah PNS, lampirkan saja pelatihan prajabatan. Lampirkan saja, karena itu adalah bagian dari pelatihan. Penilaiannya diserahkan kepada penguji UKIN. Mudah-mudahan nilainya akan lebih maksimal. Jangan dikosongkan. Kemudian menganalisis inovasi. Di sini juga selama melaksanakan pembelajaran berbagai kegiatan yang menghasilkan karya inovasi. Bapak Ibu, saya yakin sudah ada inovasi-inovasi yang Bapak lahirkan ketika mengadakan perkuliahan. Ada video, lampirkan saja. Ada pelatihan lab, lihat di rubriknya apa yang banyak nilainya di sana. Ya, buat inovasi-inovasi videonya itu. Ada buku, ya, ada modul, silakan ya munculkan. Karya-karya tersebut diantaranya menyusun LKPD. Bapak Ibu, saya yakin semua sudah ada produk LKPD-nya. Nah, tulis di situ. Ya, berbagai hasil karya. Jadi jangan pernah kosong ya untuk mengisi portofolio. Selanjutnya prestasi. Selama menjadi pendidik. Nah, ini salah tulis ini. Selama menjadi pendidik, saya pernah mengikuti kompetensi yaitu lomba olimpiade guru matematik saya. Ditinggal orang daftar hadir. Oke, baik remote Bu, jangan terganggu orang lain. Oke, ya. SMP se-Indonesia misalnya. Kalau nggak ada sekecamatan juga boleh. Pokoknya lampirkan saja. Nah, ini contohnya. Kemudian pengabdian. Selama menjadi pendidik, saya masih bergabung dengan tim pengabdi UNY misalnya di sini. Ataupun menjadi apa di kampung. Nah, lampirkan. You forget surat Pak Geci. Minta kepada Pak Geci untuk membuat SK. Apa istilahnya Bapak Ibu mengajar TPA ataupun ikut serta dalam pengabdian ya, ada pengajian, silakan. Yang penting ada SK-nya, lampirkan. Dan tentunya Bapak Ibu lihat rubrik yang nantinya akan saya kirimkan. Berapa nilainya? Kalau pengabdian ini nilainya sekian, jam sekian, ini sudah ada ketentuan masing-masing. Ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu upload di portofolio. Sekarang jangan pusing-pusing dulu. Kumpulkan, baru nantinya ketika sudah diberikan waktu upload, silakan nantinya mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke, baik. Yang kedua, Bapak Ibu nantinya akan mengupload RPP. RPP yang diupload adalah tentunya RPP yang terbaru. Ya disesuaikan. Formatnya jangan berubah. Sesuai dengan yang telah diarahkan oleh instruktur. Ada tabelnya. Jelas, indikatornya jelas semuanya itu. Kemudian harus ada tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan Bapak Ibu sendiri. Jangan lupa itu. Sah tidak sahnya itu kan di tanda tangan Bapak Ibu sendiri dan kepala sekolah. Minta sebentar, kan apa susahnya ya, tanda tangan itu. Kemudian dilampirkan RPP itu. Kemudian mengajar. Bapak Ibu mengajar harus sesuai dengan RPP yang telah dirancang. Ya, RPP yang telah dirancang. Jadi kalau bisa ya diambil materi yang Bapak Ibu kuasai. Ya. Misalnya ini sudah masuk tahap berapa, ya? Jadi disesuaikan saja.
Yang penting jangan ambil RPP yang genap ataupun jangan ambil RPP ganjil tetapi di awal pertemuan, kan tidak mungkin. Itu Bapak Ibu. Jadi RPP-nya harus baik ya dan jelas. Kemudian video yang dilampirkan harus sesuai dengan RPP. Nah, upayakan semua siswa harus ada kelompoknya sehingga akan terlihat keaktifannya. Bapak Ibu memberikan LKPD-nya kepada peserta. Siswa tampil dengan kreatif. Jadi kalau saat ini tidak ada kelompok, kita ceramah saja itu nilainya tidak bagus. Tadi malam ada yang menanyakan kepada saya, Pak, kami di sekolah masih tidak bisa bagi kelompok. Tetap harus bagi kelompok ya, jarang-jarang. Ya. Jangan sampai nantinya Bapak Ibu tidak memiliki nilai yang maksimal. Ya, tidak bisa dinilai oleh penguji UKIN itu maksimal. Karena kenapa? Asik ceramah saja, tidak diberikan kelompok. Jadi makanya dalam ini penting Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah pencerahan terkait dengan portofolio, video dan RPP. Dan mohon dipantau kalau seandainya misalnya masanya itu ya, penyelesaiannya itu misalnya jam 12 itu dipantau, jam 10 itu dipantau apakah dokumennya masih oke ataupun tidak ya, sampai jam 10 pokoknya sampai akhir dipantau. Dan mohon dipastikan videonya itu bisa dibuka oleh penguji UKIN. Jangan sampai nantinya sudah upload video, tetapi karena di YouTube-nya itu tidak dipublish untuk semuanya, sehingga penguji UKIN tidak bisa memutar video. Cuma timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kami bisa memahami ataupun mengetahui penguji UKIN-nya itu bisa membuka? Nah, tanya sama tim IT, tanya sama operator. Karena kenapa? Penguji UKIN itu dia ada waktu tersendiri diberikan oleh panitia nasional untuk menilai portofolio, RPP dan video. Ketika waktu itu sudah diserahkan oleh PANAS kepada penguji UKIN, dan pada saat itu penguji UKIN menilai Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak bisa memutar video, itu nggak bisa diperbaiki lagi, dan Bapak Ibu gagal UKMPPD. Oke, baik. Saya pikir ini penjelasan terkait dengan portofolio, video, dan RPP. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Hizrullah telah menyampaikan teknis di UKIN. Mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi dapat diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk selanjutnya ada hal mungkin yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Saya bertanya Pak. Ditunjuk tangan dulu Bu. Ya, Pak Asep, silakan Pak Asep Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPP sudah kita upload juga pada Kecilkan suaranya Pak. Nggak jelas Pak. Nggak jelas sangkut-sangkut Pak. untuk
itu upload video yang mungkin ini, kalau kemarin kan kasih dengan durasi menit, video yang pas waktu atau dibebaskan gitu. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Di chat saja, Pak. Di chat saja. Yang lain dimatikan dulu suaranya biar jelas. Sepertinya durasi video. Ya, Pak Radian Khairi, silakan Pak Radian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Radian. Lanjut, Pak. Waalaikumsalam, lanjut ya Pak. Halo, Assalamualaikum. Suara jelas Pak, silakan terus. Waalaikumsalam Pak, suara jelas. Oke, ini masalah pendaftaran nih. Apa nih? Lanjut, Pak, Dari lanjut, tadi udah Pak. dicoba menggunakan tombol peserta tadi. Udah menggunakan NIM ini, tapi masih tidak bisa masuk nih Pak. Mohon kejelasannya Pak. Baik, Pak Radian. Terima kasih. Bu Eka Apriani dari Lampung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya, Pak? Nah, terdengar, Bu. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, pada poin pengabdian masyarakat itu, Pak, bentuk dokumen fisik yang kita upload itu berupa surat keterangan dari kepala desa saja, apakah cukup? Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, kan materi pembelajaran saya itu kan terakhir di RPP 3, Pak. Apakah itu dapat saya ulangi kembali? Itu aja, Pak, untuk upload dokumen UKIN, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara kita tanggapi dulu ya pertanyaan ini. Nah, silakan Pak Kapolri untuk menanggapinya. Oke. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang pertama sekali terkait durasi video. Durasi video itu jangan 1 jam Bapak Ibu. Itu boleh antara 10 sampai 25 menit. Ya. Kalau memang bisa 30, oke, tak ada masalah. Ya. Tetapi item-item yang ada pada rubrik itu jangan hilang. Boleh di-convert tapi jangan sampai itemnya itu hilang. Gitu. Boleh antara 10 sampai 20 menit ataupun 35 menit. Ya. Jangan melewati itu. Ya, susah nantinya penguji UKIN untuk memberikan nilai. Yang kedua, RPP harus lengkap. Harus lengkap ya, dari apa namanya, penulisan nama sekolah, kemudian sampai lampiran-lampirannya itu harus lengkap semua dan ditangan oleh mahasiswa dan juga kepala sekolah. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan terkait dengan surat keterangan. Oke, baik, saya akan share.
ini Bapak Ibu nanti akan kami share lagi. Sebenarnya kemarin kami sudah juga share ya. Nah, yang pertama tadi publikasi di jurnal internasional. Kalau ada itu satu saja sudah cukup itu. Tapi kalau tidak ada di sini misalnya laporan hasil penelitian belum diseminarkan itu nilai 3. Bukan 3, belum diseminarkan 0,5. Jadi kalau seandainya laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan nilainya 1. Jadi yang belum melakukan seminar hari ini buat seminar terus, kumpulkan 5 orang guru, kemudian ya, diseminarkan sehingga nantinya ditulis di aplikasi itu sudah diseminarkan sehingga nilainya akan lebih maksimal. Oke, baik. Selanjutnya di sini, jika penelitian karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi, maka pembagian skor jangan dibuat 2 orang. Misalnya penelitian kemarin yang telah dirancang ketika kemarin, jangan tulis 2 orang. 1 orang tulis, karena kalau seandainya 2 orang itu akan dibagi. Jadi terkait dengan surat-surat keterangan yang ditanyakan tadi, ini lihat di sini, lihat di sini. Nah, nanti penguji UKIN akan merujuk ke sini juga dalam melakukan penilaian. Ini dilihat di sini, Bu ya. Ini ada tingkat provinsi, tingkat lokal, regional, kabupaten, ini ada semua di sini. Jadi ini mohon diperhatikan, pokoknya semaksimal mungkin. Ini ada inovasinya, ya sesuai dengan ini. Jangan sampai nantinya di pengabdian upload prestasi itu tidak sesuai, maka tentunya penguji UKIN tidak akan bisa memberikan nilai. Karena kenapa? Salah penguji UKIN dalam memberikan nilai itu akan dicabut NRP-nya. Maka tentunya penguji UKIN tidak mau dicabut ya, membantu Bapak Ibu tapi NRP-nya nanti dicabut. Nah, ini sangat tidak dibolehkan ya. Artinya kami sangat membutuhkan dosen dan guru pangong yang memiliki NRP. Jangan sampai nantinya membantu Bapak Ibu tetapi musibah penguji UKIN itu sendiri. Baik Bapak Ibu, saya pikir ini terkait dengan surat keterangan yang harus dilampirkan. Di sini jelas semua, ya, sudah jelas semua. Di sini ada item-item ya, penilaiannya itu yang tidak terlepas daripada syarat yang harus dilampirkan di portofolio di semuanya. Ini kegiatan pengabdian di sini berperan aktif dalam kepanitiaan misalnya di kampung. Jadi kalau ketua itu dapat 3 nilai 3. Buat ketua apa? Ketua misalnya badan apa misalnya di sana. Ataupun ketua ada buat TPA, buat ketua. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya ada di Bunda Meriah, itu buat saja kegiatan hari ini sebentar. Sehingga ada SK yang akan dikeluarkan oleh kecil. Kalau ada kenalan dengan camat, dikeluarkan oleh camat. Nggak ada masalah, lampirkan. Nah ini sudah ada semua. Nanti insya Allah akan kami share lagi. Padahal jauh sebelum itu kami juga telah share ya. Oke baik, yang terakhir tadi apa Pak Moderator? Ini Pak, masalah pendaftaran tuh Pak. Oke. Izin Bapak. Barusan yang mana Pak? Oke, barusan sudah chatting sama. Izin Bapak bertanya, kader posyandu termasuk pengabdian masyarakat tidak Pak? Coba saja dulu Bu, nanti kalau memang belum berhasil, saya akan memberitakan lebih lanjut ya. Dicoba saja dulu. Yang coba jangan satu saja, ya harus beberapa orang. Kalau seandainya semuanya belum bisa, nah berarti belum bisa. Jadi ini waktunya masih lama. Insya Allah
Ada jam 12 belum sampai jam 15, masih jam 10. Kemudian nanti ada informasi saya akan sampaikan lagi nantinya. Assalamualaikum Pak Baik. Jerung. Untuk pendaftaran boleh ditanyakan lagi, Pak? Iya, terima kasih kepada Soal pendaftaran Pak. Tidak bisa-bisa dari tadi ini. Izin bertanya Bapak. tolong yang lain minum dulu Pak Ibu. Pak. Ya, silakan Pak Marsono nih sudah tunjuk tangan. Pak, saya mau bertanya. Kita dulu Pak Marsono yang Ya. silakan. Sudah ditanyakan teman tadi Pak, panduan untuk mendaftar ini aja Pak. Ya. Oke, baik. Izin bertanya Bapak. Ya, Bu Nining, silakan Bu Nining. Untuk video itu waktunya pastinya berapa ya Pak? Maksimalnya? Sudah tadi Bu, sudah dijelaskan oleh Bapak Kaprodi tadi. Waktunya disesuaikan. Yang penting sintaks yang Ibu tulis di RPP itu nampak di video yang Ibu laksanakan. Maksimalnya tidak ada Pak? Maksimalnya berapa menit? 30 menit. Tadi bilang tadi 25 menit Ibu. 10 sampai 25. Iya, Bu. Ya. Maksimalnya 30 kata Bapak itu tadi. Kemudian untuk upload sertifikat itu dijadikan satu folder atau bagaimana Pak? Satu-satu Bu, satu sertifikat satu, jangan di satu folder kan. Berarti satu file, satu sertifikat satu file Pak? Iya Bu, ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan portofolio yang akan diunggah, ini kan ada bagian prestasi itu Pak. Nah, ini terkait dengan itu mungkin tidak semuanya ya, termasuk saya barangkali ini ada prestasi. Kalau tadi kan yang dicontohkan ada mengikuti lomba segala macam. Nah, prestasi itu apakah harus dalam bentuk lomba dan memenangkan lomba atau prestasi itu bisa dalam bentuk yang lain, Pak? Dan misalkan itu tidak di-upload di bagian itu, ini berpengaruh apa tidak? Terima kasih, Pak. Baik, Pak Lukman. Terima kasih pertanyaannya. Bagian prestasi, Pak ya. Oke. Izin bertanya juga, Pak. Silakan Pak Suhadi. Masih terkait tentang pendaftaran, Pak. Mungkin nanti bisa dibimbing juga mungkin oleh LPTK, karena di web yang saya buka, saya coba cari-cari menu pendaftaran tidak ada, tapi langsung masuk ke yang ada menu masuk. Saya coba masuk saya coba cari-cari tadi di situ username dan passwordnya, di situ sempat disebutkan nomor peserta dengan kombinasi tanggal lahir. Saya coba juga tidak bisa. Mungkin nanti setelah ini mungkin bisa dipandu juga oleh LPTK bagaimana proses pendaftarannya. Karena saya cari menu pendaftaran memang tidak ada di situ. Kebanyakan pun penjelasan yang ada di situ hanya untuk peserta UP sepertinya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ayo, Pak. Baik, izin bertanya, Pak. Masih bisa, Pak. Izin bertanya, Pak. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Indra. Baik, kan? Hidup Tangannya RSN di sana, Bu. Ya, Pak Muhammad Nasiruddin, silakan. Ya, Pak. Secara umum yang ditanyakan teman-teman juga sudah terwakili, tapi saya menambahkan, Pak, terkait dengan prestasi itu terhitungnya mulai kapan, Pak? Artinya berapa tahun terakhir atau bebas, Pak? Kemudian penanggalan di RPP yang akan kita upload nanti itu sesuai awal ajaran baru atau penanggalan yang sekarang, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasiruddin. Ya, untuk selanjutnya akan ditanggapi
Tapi sore, bagaimana? Ya boleh Ikut diulang tanya, Pak. pertanyaannya Pak Nasiruddin tentang penanggalan RPP Pak ya. Ya, ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Nasiruddin. Baik, untuk sementara 3 pertanyaan dulu, nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Kaprodi. Silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan penanggalan RPP itu ya pada hari pelaksanaan itu boleh, ataupun 1 minggu sebelum itu juga boleh disesuaikan. Sampai nantinya Desember penanggalannya, pelaksanaannya November. itu kan mustahil ya. Karena kenapa RPP itu kan perencanaan. Jadi tentunya sebelum itu boleh. Jadi misalnya ini kan minggu untuk pelaksanaan minggu ini misalnya hari Kamis, itu tanggal-tanggal hari Rabu boleh disesuaikan. Oke, demikian. Tadi ada lagi? Yang prestasi tadi Pak. Prestasi Pak. Ya, baik. Oke, di sini ada, ini bisa dilihat juga. Ini mengikuti kompetensi internasional apapun, karena ini tidak dibatasi. Artinya langkah baiknya yang linier. Jadi misalnya juara tenis meja, ya lampirkan saja, tidak ada masalah karena di sini tidak dibatasi. Tidak harus prestasinya itu adalah misalnya lomba sains, itu nggak ada. Lomba misalnya musabaqah internasional, lampirkan saja, tidak ada masalah di sini. Karena di sini mengikuti kompetensi internasional, mengikuti kompetensi internasional, mengikuti kompetensi nasional, mengikuti kompetensi aja yang nggak pasti, tidak hasil-hasilnya di sini. Juara-juaranya, nggak ada masalah, isi saja. Masalah penilaian itu diserahkan kepada penguji UPIN. Ya harus sesuai dengan yang bagus. Jadi kita berpedoman kepada rubrik yang telah diberikan oleh panitia nasional. Ini tidak ada batasan waktu Pak ya. Oke, kemarin kita terakhir, tapi dari 2018. Kurang jelas Pak. Tidak ada sama sekali lakukan. Ada tahun 2017, lakukan saja. Perpres 2004 boleh nggak Pak? Bu Siti Khairul Kholia, mohon di-mute. Dari panitia nasional itu menunggu informasi daripada panitia nasional. Jadi saya konfirmasi dengan panitia pemenang. Itu dikelola dari strategi, jadi tidak dari strategi. Informasi dari strategi, makanya nanti akan diberikan kepada dan ketika akan ke
Ya. Ya. Ini nantinya dicoba untuk mendaftar. Ya, kalau seandainya belum, ini kapan? belum. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah mengakses juga, itu duluan Bapak Ibu. Apa namanya? Lebih bagus. Baik Bapak Ibu, kami rasa sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu ditanyakan karena pertanyaannya sama tidak jauh juga Lagi, Pak. sudah ditanyakan dan Ada Pak. Sedikit Pak, sedikit Pak. Izin bertanya ya Pak ya. Izin bertanya. Untuk penguploadan hasil seminar. Ya, untuk penguploadan hasil seminar itu harus hari ini ya Pak ya. Dan perbatasan itu jam berapa Pak? Oke, baik, makasih pertanyaannya. Yang jelas itu biasanya kalau belum bisa pendaftaran upload kan tidak mungkin. Daftar itu nantinya daftar boleh kan? Suara putus-putus. Suaranya nggak jelas Pak. Putus-putus. Oke, baik. Terkait dengan demikian yang digunakan, kalau memang belum diseminarkan, Terdengar Pak. Putus-putus Pak. karena Bapak Ibu belum mendaftar. Itu digunakan dan di sana download nantinya pendaftaran yang telah Bapak Ibu download ya yang dikirim oleh Pak. Kemudian nantinya itu Bapak formulirnya aneh sudah. Yang lain mohon di-mute supaya bisa dengar. Umumno besok. Sesuk. Saya nggak dengar sama sekali, nggak jelas sama sekali. Iya, tolong di-mute yang lain supaya kita bisa dengar Bapak Ibu. Coba. Sesuk pelajaran. Satu dua dicoba. Dengar. Bapak Ibu. Suara bergelombang, Pak. Suara Bapak terputus-putus, Bapak Ketua. Suara Pak Arul terputus-putus, mungkin sinyalnya nih di mana. Terdengar Bapak Ibu? Oke, jadi terkait dengan upload video, ya, upload video sama portofolio itu belum bisa Bu, ya belum bisa karena Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran dulu. Kalau seandainya belum mendaftarkan dan belum disetujui oleh panitia nasional, maka Bapak Ibu belum bisa untuk mengikuti UKIN. Ya. Nah, upload UKIN itu lihat di jadwal. Jadi yang paling penting hari ini Bapak Ibu silakan memantau pendaftaran UKM PPG. Coba terus mendaftar hari ini. Dan saya masih menunggu informasi dari Ristek Dikti. Jadi Ristek Dikti disampaikan ke Kemenak nantinya disampaikan kepada LPTK, LPTK akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu terus mencoba hari ini, nanti jam 12 dicoba lagi untuk mendaftar. Nah, ketika sudah mendaftar Bapak Ibu, nanti diminta di situ NIM. Maka masukkan NIM yang terbaru Bapak Ibu. Nah, NIM yang terbaru, jangan masukkan NIM lama, itu nggak akan sinkron karena kami sudah sinkronkan data yang sudah kami kirimkan ke Kemenak sama PD Dikti itu sudah sinkron. Kalau seandainya ada yang tidak sinkron, mungkin tidak bisa akses, orang lain sudah bisa akses, itu beritahukan kepada kami, baik kepada Pak Badrul Zaman ataupun langsung
chatting ke admin ataupun ke saya. Ya, ketika saya mungkin tidak bisa membalas karena banyaknya WA, chatting ke Pak Badruzzaman, tidak ada masalah. Kapan Bapak Ibu berhasil melakukan pendaftaran? Ketika Bapak Ibu sudah mencetak formulir UKM PPG, itu berarti sudah berhasil. Kalau belum bisa cetak formulir itu, maka Bapak Ibu masih gagal pendaftaran. Kalau gagal pendaftaran, tentunya juga gagal UKM PPG, Bapak Ibu. Karena kenapa? Pendaftaran ini juga ada waktunya. Jadi kalau seandainya kita melihat di jadwal, hari ini terakhir. Tetapi karena kesalahannya bukan sama kita, tetapi sama Ristek Dikti terkait dengan jadwalnya, maka dalam hal ini kita masih menunggu informasi dari sana. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan informasi. Pastikan hari ini sudah mendaftar. Insya Allah kalau memang nantinya informasi yang saya sampaikan jam 12, lakukan pendaftaran terus. Ya. Yang penting Bapak Ibu, siapkan pada file itu foto, kemudian surat keterangan. Kalau tidak salah saya 2. Ya. Foto latar belakang merah. Ya. Siapkan foto itu di dalam file, nanti ketika diminta lampirkan terus, ya. Itu. Oke, baik. Demikian, Bu. Bapak, mohon maaf. Untuk Bisa, fotonya Pak. ukuran berapa ya, Pak? Untuk fotonya. Fotonya nanti Bapak Ibu dilihat di aplikasi, ya. Kemarin itu dimintanya 3x4, tapi kan kita tidak tempel di situ, Bu. Tetapi kan suruh upload, tidak ada masalah. Kecuali print. Kalau print nantinya diminta misalnya 10x10. Nah, baru kita tempel di situ. Di aplikasi kan tidak tempel. Paling ukuran resolusi aja tuh, ukuran resolusi. Itu. Jadi kalau seandainya di dalam itu diminta maksimal sekian. Jadi ya disesuaikan gitu. Pak, nomor peserta itu apa yang diisi, Pak? Nomor peserta. Bagaimana? Nomor peserta, Pak. Nama peserta sudah ada sama Ibu. Ada di name itu ada Ibu, di name. Ada Bu, di ekspor kemarin. Katanya Bapak. Nama peserta dilihat di sana, Bu, ya. Halo. Kan sudah. Pengguna kata sandi pakai apa ya, Pak? Bagaimana, Bu? Untuk daftar nama pengguna dan kata sandi pakai apa, Pak, ya? Nama penggunanya. Nanti ditulis di sana, Bu, di tanah. Di sana ditulis, Bu. Ya, nanti ikuti saja, ditulis di situ. Masukkan nomor ini, Bu, masukkan. Masukkan buah apel. Nah, itu kan mungkin. Oh, nggak ada, Pak. Saya pengguna. Bawahnya kata password itu aja. Masukkan nama, masukkan nama. Masukkan NIM, masukkan NIM. Masukkan nama peserta, masukkan nama peserta. Begitu, Bu, ya. Ada arahan di aplikasi nanti. Insya Allah gampang. Satu lagi. Pak, tanda tangan boleh di-scan ya, Pak? Ya. Tanda tangannya boleh yang saja, Pak? Ada diminta tanda tangan, Bu, di situ. Untuk RPP misalnya nanti, Pak. Tanda tangan kepala sekolah. Nah itu Pak, yang mau saya tanyakan juga, itu kalau memang ada tanda tangan kepala sekolah dan lain-lain, itu data tersebut itu di-scan dengan stempel basah kemudian di-scan, atau apa itu yang sudah data ada di soft copy itu kita tempel crop-cropan tanda tangan kepala sekolah, Bapak. Yang mau saya tanyakan itu, Bapak. Oke, baik. Terkait di tempel-tempel jangan. Berarti jangan dari ditempel, stempel Bu. basah Tempel itu nanti kita scan. Bagaimana juga nanti tanya sama ahlinya sehingga tidak kelihatan ditempel. Tapi dengan syarat Bapak Ibu harus ada izin dari kepala sekolah. Ketika kepala sekolah mengatakan tanda tangan saya tidak boleh di-scan, maka jangan scan. Oke, baik, Pak. Ngerti. Kepala sekolah misalnya memberikan scan. Ya, di-scan tapi dengan syarat Bapak Ibu jangan sampai muncul nantinya warna hitam di situ. Jadi kalau menjadi
IT itu yang ahli. Ya, nanti ketika penguji UKIN melihat ini kenapa ini hitam, nah itu nampak nantinya tidak profesional, ya. Kalau gini Pak, saya di RPP dan di PTK itu ada beberapa lampiran surat yang saya masukkan. Jadi tanda tangan kepala sekolah itu bersama dengan stempel basah saya fotokan, dan juga tanda tangan saya. Kemudian saya insertkan ke kolom di atas nama kepala sekolah. Kemudian saya edit sedemikian mungkin semampu saya. Apakah dibenarkan tuh Pak? Dibenarkan kalau seandainya sudah ada izin dari kepala sekolah. Izin Pak, izin. Ya, kalau sudah izin tidak ada masalah. Oke. Tapi harus profesional Bapak Ibu ya. Jangan sampai kelihatan hitamnya. Kalau tidak ada hitam, udah oke. Izin bertanya Pak. Ya. Ini saya sambung sekali lagi yuk. Bentar Bapak Ibu. Ketika saya masukkan insert nama tanda tangan dengan stempel basah itu sudah bisa tertangkap pertanyaan. Terus untuk tanda tangan itu di aplikasi bisa nggak Pak? Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Terkait dengan tanda tangan harus profesional. Artinya profesional. Bapak Ibu boleh foto tanda tangan kepala sekolah. Ya, kemudian ditempelkan di insert di FPP misalnya. Kemudian begitu juga distempelkan juga di situ, ya. Tapi dengan syarat Bapak Ibu harus ada izin dari kepala sekolah. Kalau seandainya tidak ada izin dari kepala sekolah, maka itu tidak boleh dibolehkan. Itu namanya penipuan. Ya. Selama ada izin tidak ada masalah. Saya menerima surat dari pusat juga scan, tidak ada masalah. Karena kenapa? Resmi begitu. Jadi yang lain terkait dengan warna hitam, ya, kemudian putih jelas tidak ada kelihatannya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu. Berarti kalau di aplikasi bisa ya Pak ya? Jangan sampai bertanya Bapak. Antara stempel dengan tanda tangan itu terpisah, itu tidak dibolehkan. Kalau tanda tangan di aplikasi bisa nggak Pak? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting ketika di-print oleh penguji UKIN tidak terlihat tempelannya, begitu. Oh gitu. Oh ya, makasih Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Yang tentang link tadi Pak. Link tadi itu belum ada menunya. Pak, izin bertanya Pak, PTK menu pendaftarannya tahun sekarang atau tahun sebelumnya Pak? Banyak yang baru masuk nih ya. Ini nggak habis-habis ini. Oke, kami buka dua pertanyaan lagi. Siapa? Izin bertanya Pak tentang link pendaftaran Pak. Apa namanya PTK Pak? Saya mau nanya. PTK yang pendaftaran sudah ada di grup. Itu tidak ada menu linknya Pak. Menu untuk pendaftarannya itu tidak ada pada link pendaftaran tadi. Tadi Pak Ketua sudah bilang. Belum ada informasi, tunggu informasi saja. Tunggu. Nah, dicoba, pokoknya dicoba lagi. Nanti dicoba lagi. Saya bertanya Pak tentang PTK, apakah itu harus tahun sekarang atau tahun sebelumnya Pak yang kita upload? Oke, makasih. Ini pertanyaan berulang-ulang, enak kan jawabannya. Ketika Bapak Ibu dilampirkan PTK waktu perkuliahan kemarin. Kalau seandainya ada PTK sebelumnya, ya dilampirkan lagi, nilainya akan lebih maksimal. Banyak PTK, banyak nilainya, Bu. Ya, jadi kan saya sudah kasih tahu dari 2018. Kalau misalnya setiap semester Bapak Ibu melakukan penelitian kenaikan kelas, berarti ada 6 PTK-nya. Mantap, mantap sekali. Bu ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi kalau seandainya ada PTK 6 dilampirkan. Buat lagi di situ, sudah diseminarkan, sudah maksimal nilainya. Pak, izin bertanya Pak. Pak, untuk Izin bertanya tentang link tadi Pak. itu gimana Pak yang harus dilampirkan? Apa saja Pak dokumennya?
Maaf Pak, Oke, silakan Bu. untuk PTK, Pak, saya kalau izin kita bertanya, Pak. keterangannya sudah diseminarkan, maka dokumen yang harus kita upload itu apa saja Pak? Pertanyaannya jangan yang sulit Bu. Oh, Pak, saya mau nanya ini, saya rasa nggak sulit ini Pak ya. Mohon maaf sebelumnya untuk memastikan saja ini Pak, untuk pelaksanaan UKIN di jadwal sebelumnya yang Bapak share itu kan tanggal 25 sampai 27. Tadi kata Pak Masbur kita untuk pelaksanaan UKIN-nya tanggal 3 sampai 5. Yang betulnya yang mana nih Pak? Apakah tanggal 3 sampai 5 kita UKIN, lalu UP-nya tanggal berapa? Oke. Itu saja Pak. Oke, sebentar ya, saya buka surat ya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, betul. Memang itu yang mau saya tanyakan itu. Nah, sudah saya posting ya. Mau ditanyakan lagi. Ada berapa pertanyaan? Masa nggak ada suara? Bentar ya. Kok nggak ada suaranya ya? Sebentar Bu, sebentar. Sabar Pak, baru digolei. Pak Badrul Zaman lagi Ah, cari sabar, informasi. Sabar. Saya cari di ini. Karena pakai Zoom Pak Bak. Pak Ibu bisa lihat? Bisa terlihat? Bisa Pak. Bisa Pak. Sudah nampak? Sudah nampak Bu? Nampak Pak. Ya Pak. Berapa Pak Ibu? Nampak Bapak. Ya, ini paling kan 24 hari ini kan? Aktivasi. Jadi sudah diaktifkan nantinya insya Allah. Karena kenapa Bapak Ibu kan sudah transfer uang.
Kalau kemarin itu nggak ditransfer uang oleh Pemda, otomatis Bapak Ibu gagal. Tapi alhamdulillah semua Pemda itu sudah mengirimkan uang, sehingga kami sudah mengirimkan uang pendaftaran UKM PPG ke Panitia Nasional. Kalau mahasiswa Retaker itu mereka mengirim sendiri uangnya. Tapi Bapak Ibu karena sudah mengirimkan kepada kami sudah mengirimkan uang pendaftaran ke Panitia Nasional. Makanya nantinya mahasiswa yang sudah mengirimkan dana pendidikan PPG, maka insya Allah 22 sampai 24 nanti itu sudah diaktifkan. Sehingga Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran. Bisa saja kalau saat ini sudah diaktifkan hari ini kan 22 sampai 24 kan. Hari ini 24. Jadi kalau saat ini hari ini sudah aktif, maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran. Nah, mohon dipastikan ketika Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pendaftaran, maka tandanya adalah sudah bisa mencetak formulir. Silakan disimpan di file masing-masing formulir itu nanti. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tanggal 25 sampai 28 ini komponen yang harus Bapak Ibu isi. Ini ada tanggal 25 sampai 28. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami LPTK akan memberikan briefing juga kepada dosen penguji UKIN. Ini briefingnya. Kemudian tanggal 30 November 1 Desember ini Bapak Ibu melakukan upload. Jadi kalau di sini mahasiswa melakukan UKIN praktik pembelajaran tadi di sekolah tanggal 29, ya kan? Jadi kalau tanggal 29 Ibu mau praktek tanggal 28 karena mungkin sekolah agak ribet sedikit, silakan, tidak masalah. Pokoknya video disiapkan yang terbaru. Tidak harus tanggal 29 karena mungkin 29 sekolah misalnya ada acara, disesuaikan. Ya. Nah, kemudian tanggal 30 sampai tanggal 1 ini diselesaikan semua Bapak Ibu. Diselesaikan semua. Begitu tanggal 1 pukul 24, maka Bapak Ibu sudah selesai semuanya untuk upload bahan. Lewat 1 detik, berarti Bapak Ibu gagal. Ya. Kemudian penilaian UKIN. Penilaian UKIN itu tanggal 3 sampai 5 Desember. Itu nggak ada hubungan lagi dengan Bapak. Karena kenapa? Bapak Ibu nantinya akan mengikuti UP. Ya, UP yang dilaksanakan oleh Panitia Nasional. UP tidak dilaksanakan oleh UIN Araniri Banda Aceh. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi masing-masing di mana ditempatkan. Ya, jangan lihat nantinya saya kenapa tidak kena di UIN. Karena UIN bukan pelaksana UP. Jadi yang melaksanakan UP, ya. Nah ini, UIN Jakarta, UIN Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Makassar, Palembang, Mataram, dan Ambon yang melaksanakan. Jadi Bapak Ibu bisa saja nantinya kenanya di UIN Jakarta, tapi tidak harus ke Jakarta. Ya. Bapak Ibu di rumah masing-masing, ya. Di rumah masing-masing. Asik dong di rumah masing-masing. Tidak. Bapak Ibu nantinya akan diarahkan oleh panitia harus mempunyai 2 kamera. Yang pertama kamera laptop, satu lagi kamera HP yang dipajang di samping yang kelihatan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh berkotak-katik, terlihat dengan jelas. Jadi kameranya ada 2 nantinya, ya akan diarahkan oleh panitia UP nantinya. Ya. Jadi di rumah masing-masing. Pak, rumah saya tidak ada sinyal Pak, cari sinyal. Pinjam rumah orang sebentar. Pak Marsono, Pak daerah saya Pak pelosok. Cari
jaringan yang kuat ya. Kalau tidak Bapak Ibu gagal. Jadi orang panitia nasional itu nggak mungkin mendengarkan tidak ada jaringan ya. Jadi silakan nantinya dicari jaringan yang bagus. Jangan sampai di tengah jalan nantinya hilang soalnya. Hilang soalnya otomatis Bapak Ibu gagal UPI dan nantinya bisa mengikuti pada tahap berikutnya. Jadi mohon dipastikan nanti dalam UPI. Nanti ada pengarahan lagi nantinya dari panitia UPI di pengetahuan. Begitu Bu ya. Jadi ini ya tolong dibacalah suratnya. Jangan capek kami posting nggak dibaca. Izin bertanya Pak mengenai ini tadi Pak. Surat yang ini kan belum dikirim Pak. Yang ini sudah dikirim Bapak Ibu, sudah ada. Saya izin bertanya Pak mengenai jadwal pelaksanaan UKM PPG ini Pak, Ibu Yasila. Lagi Bu jadwalnya, saya posting aja jadwalnya ya. Ini sudah pernah Bapak kirim Pak. Artinya belum pernah Bu ini. Sudah pernah Bu, saya sudah ngeprint. Ya udah kirim lagi. Saya kirim lagi, tidak ada masalah. Gampang. Saya bertanya Pak mengenai hari gimana ini. Pak? Pak, masalah tryout kapan Pak? Tryout. Ya. Tryout. Kemarin ada akun Edmodo kemarin nantinya akan saya beritahukan lewat grup. Tryout kami rencanakan tanggal 30. Jadi Bapak Ibu fokus ke UKIN aja dulu ya. Baik, Pak. Mengenai UKIN Pak yang untuk dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Pak. Pokoknya informasinya update ya, setiap hari wajib melihat grup WA. Baik Pak. Bapak izin bertanya Pak. Saya Pak bertanya Pak mengenai jadwal ini Pak, tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 itu Pak, tentang unggahan portofolio meliputi komponen 1, 2 dan seterusnya. Itu kan informasinya bahwa kita mengupload itu Maaf Pak, untuk yang belum bisa cetak formulir itu gimana Pak? Belum bisa cetak ya? Belum Pak, bisa masuk. Semua belum belum masuk. Pak, Assalamualaikum Pak. Oh iya Pak. Itu baru besok bisa Belum buka bisa tuh Pak. masuk, mana mau cetak? Enggak, baru bisa besok masuk Pak. Sekarang belum bisa. Sekarang masuk tanggal 24. Besok baru tanggal 25 baru dibuka itu. Karena 24 maksimal kan Pak. Ya masalahnya di sini pada hari Kamis tanggal 25 November akan dilakukan uji coba pembukaan link itu. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Saya ingin cuma mempertegas kembali Pak. Tadi Bapak ada menyebutkan untuk video UKIN itu tidak boleh semester genap ya Pak. Untuk pembuatan video UKIN RPP tidak boleh semester genap ya Pak. Pak. Mana Bu? Untuk video UKIN itu Pak tidak boleh memang untuk RPP-nya semester genap gitu Kak Pak. Penjelasannya Pak tadi kurang jelas betul tadi. Mohon diperjelas kembali Pak. Sekarang semester apa Pak? Misalnya hari ini Kak, Bapak Ibu, ini ganjil, ganjil, jadi disesuaikan. Jadi tidak boleh pakai genap. Oke, baik Bapak Ibu, saya pikir sudah mungkin ya. Berarti yang belum jelas kita boleh ditanyakan melalui chat. Baik, saya kembalikan kepada Bapak moderator. Bapak satu lagi dong Pak. Baik, terima kasih. Video tidak boleh bertanya, sudah berpartisipasi semuanya, sudah ikut, sudah mengikuti
dengan sama apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri dan Pak Wakil Dekan II tadi, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Jadi demikian acara kita untuk hari ini, sudah 2 jam lebih ya, kita Zoom. Sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Amin dan kepada teman-teman pengacaranya, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk pengurusan kita bersama. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pendaftaran belum bisa ya ini ya? Belum ada link untuk mendaftar.